Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syahazin dengan NIM 2104496 dari kelas 2 BPSTI, Program Studi Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi, Kampus UPI Purwakarta. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari rangkaian counter dan cara kerja dari counter. Nah, masuk saja. Apa itu rangkaian counter? Jadi, rangkaian counter adalah salah satu implementasi dari rangkaian flip-flop yang sering digunakan. Semua tipe flip-flop yang dilengkapi saluran preset, clock, atau clear dapat digunakan sebagai komponen rangkaian counter. Nah, contoh aplikasi dari rangkaian counter adalah jam digital, tasbih digital, dan stopwatch digital. Nah, macam-macam counter dan jenis-jenis counter ini ada dua, yakni synchronous counter dan asynchronous counter. Jadi perbedaan dari kedua jenis counter ini yakni adalah pada pemicunya. Nah, jadi untuk synchronous counter clock dilakukan secara serempak. Pada synchronous counter ini pin clock dihubungkan secara bersamaan sehingga dipastikan semua flip-flop akan memperoleh clock secara bersamaan pula serta dapat berubah keadaan secara serempak. Untuk kelebihan dari synchronous counter ini adalah akan diperoleh kecepatan yang sangat tinggi, dan untuk kekurangannya sendiri dari synchronous counter ini adalah membutuhkan sedikit penambahan gerbang logikanya. Dan yang jenis kedua dari rangkaian counter dalam digital ini yakni asynchronous counter. Jadi pada asynchronous counter ini clock diperoleh dari output pada rangkaian sebelumnya. Semisalkan terdapat 4 buah flip-flop yakni A, B, C, dan D. Maka sumber clock pertama atau clock untuk flip-flop A diperoleh dari sumber clock utama. Untuk clock dari flip-flop B diperoleh dari output flip-flop A. Clock flip-flop C diperoleh dari output flip-flop B. Dan clock flip-flop D diperoleh dari flip-flop C. Nah, untuk kelebihan dari asynchronous counter ini yakni adalah pembuatannya yang sangat simpel. Nah, namun dari kekurangannya sendiri adalah kecepatan yang dihasilkan tidak akan secepat dari synchronous counter. Jadi sebenarnya dari kedua ini ada kekurangan dan ada kelebihan juga, tapi sama-sama cara kerjanya sama. Nah, masuk saja. Kita di sini akan menggunakan dan membutuhkan dari rangkaian counter ini, yakni bahan yang pertama ada baterai satu buah, lalu ada IC 7400 satu buah, IC 74192 satu buah, dan saklar secukupnya. Lalu ada clock generator satu buah dan 7 segmen satu buah. Masuk saja. Dan di sini yakni rangkaian counter yakni up counter. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Di sini kenapa 0,6? Nah, jadi di sini saya mengambil dari NIM angka terakhir saya yakni 6 dan dipindahkan ke Hertz yakni 6 per 10 dan menjadi 0,6 Hz. Nah, masuk saja di sini. Kenapa disebut up counter? Nah, karena untuk counting atau perhitungannya dari rangkaian counter ini naik ke atas atau hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau
Misal ada perhitungan 2 jadi 1, 3, 5, 7, dan lain-lainnya. Nah, untuk up counter ini, jika menyala naik, di sini kita harus memencet atau mengklik spasi untuk tersambung pada kabel yang di bawah, posisi bawah ini. Nah, kita akan mencet spasi di bawah ini dan perhitungannya akan terhitung naik. Nah, di sini ini adalah yang di tengah ini adalah sebuah IC dari 7400. Nah, dan yang di sebelahnya dari IC 74902. Nah, di sini adalah yang hitungan ini adalah clock generator. Nah, dan untuk baterainya ini sendiri dari sini ya, nih di pinggir-pinggir ini, dari sini tuh baterai. Nah, terus untuk up counternya sendiri sudah dijelaskan, dan oh ya, ini yang kabel-kabel ini disebutnya saklar ya, ya. Dan masuk saja untuk down counternya sendiri. Nah, kebalikannya dari up counter. Nah, jadi sama saja ya di sini 0,6 dari nilai NIM digit akhir, yakni 6. Nah, yang dipindahkan jadi hertz, jadi 0,6, yakni 6 dibagi 10. Nah, gitu. Nah, terus untuk down counternya sendiri kebalikannya dari up counter. Nah, jadi perhitungannya itu menurun. Jadi kayak misal dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, ini perhitungannya ke bawah atau menurun. Nah, untuk down counternya ini sendiri, agar bisa hitungannya atau perhitungannya menurun itu harus dipencet spasi untuk menyambung pada kabel atau saklar yang berada pada di atas. Kebalikannya dari up counter. Nah, di sini sama saja rangkaiannya, ada IC 7400 dan IC 74192. Dan untuk rangkaiannya ya overall tidak jauh beda pada up counter. Hanya saja yang membedakan pada hubungan saklar ini nih, hubungan saklar yang kita harus mengklik spasi gitu. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu untuk teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih untuk menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.